Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika datang musim haji, setiap tahun kita akan menyaksikan bagaimana umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sangat-sangat berantusias menyambut ibadah yang satu ini. Di Indonesia misalkan, kita bahkan kemudian rela susah payah menunggu sekian lama antrian untuk bisa menghadap Baitullah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela menabung uang dan mengeluarkan uang sekian banyak hanya untuk datang ke Baitullah melakukan ibadah haji ini. Kita juga rela meninggalkan keluarga sekian lama, meninggalkan pekerjaan kita sekian lama, dan meninggalkan hal-hal yang kita miliki sekian lama hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, fenomena ini sejatinya sejalan dengan apa yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilan tersebut dengan cara berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan yang dalam konteks ini Allah sebutkan mengendarai unta-unta yang kurus dari seluruh penjuru dunia. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menggunakan kata berjalan kaki ataupun menggunakan unta yang kurus, sejatinya ini adalah sebuah kiasan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwa dengan seruan ini maka niscaya umat manusia akan berupaya semaksimal mungkin datang memenuhi seruan ini, walaupun mereka harus bersusah payah mengusahakan apapun yang bisa mereka lakukan demi untuk datang ke Baitullahil Haram. Pertanyaannya sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus sedemikian susah payah berjuang demi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah? Kalaulah tujuan daripada ibadah haji ini adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaannya, bukankah Allah sudah dekat dengan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan di surah Al-Baqarah misalkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawab, sesungguhnya aku ini dekat. Di surah Qaf, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan lebih gamblang lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, terhadap hamba-hamba kami itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang menempel di leher kalian. Sekali lagi pertanyaannya, kalau Allah sudah sedemikian dekat dengan kita, lalu kenapa kita harus bersusah payah jauh-jauh datang ke Ka'bah Al-Mukarramah hanya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya dekat dengan kita, itu adalah sesuatu yang benar. Pun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahkan ia lebih dekat kepada kita daripada urat nadi di leher kita, itu juga sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya dekat dengan hamba, kita sebagai hamba yang selama ini selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kita untuk berangkat haji. Yang Allah inginkan pertama adalah kita meninggalkan semua hal-hal yang selama ini membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak yang Allah berikan
kepada kita untuk berpikir, yang kemudian membuat kita merasa pintar, lalu kemudian kita merasa sombong, itu yang menjauhkan kita dari Allah. Harta yang awalnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta yang berlimpah, ketika Allah berikan, itu yang kemudian membuat kita sombong, dan itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Pekerjaan, karir, jabatan yang kita kejar setelah kita dapat, itu yang kemudian membuat kita sombong, dan itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Bahkan keluarga yang di awal kita tidak memiliki pasangan, lalu kemudian kita meminta kepada Allah agar diberikan pasangan yang baik, diberikan keturunan yang baik. Setelah Allah berikan itu semua, terkadang itulah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dimulakan Allah, para ulama kemudian menjelaskan makna daripada haji secara bahasa setidaknya mengandung dua pemaknaan. Yang pertama adalah keluar. Dari mana kita keluar? Dari hal-hal duniawi yang selama ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua makna haji secara bahasa adalah al-qasdu, agar kita menuju. Apa yang kita tuju? Semata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan, momentum haji adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala menelanjangi semua kesombongan kita. Tidak ada lagi si kaya dan si miskin di hadapan Allah ketika ibadah haji. Tidak ada lagi pejabat, tidak ada lagi karyawan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Ya. Yang ada ketika itu adalah hanya sesosok hamba yang meninggalkan semua urusan duniawi, semua hal yang membuat dia sombong, semua kekayaan, semua hartanya, semua keluarganya. Yang dipakai hanya sehelai kain putih, simbol kesucian dan simbol kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan ketika haji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puncak daripada ibadah haji adalah al-wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan ketika wukuf? Tidak ada. Kecuali kita hanya berdiam diri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala, lalu meresapi makna ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Inilah yang kemudian menjadikan Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan kemudian kita sebut tempatnya ini sebagai tempat Arafah, yang secara makna artinya adalah mengenal. Maksudnya tempat ini adalah tempat di mana kita melakukan ritual ibadah dengan tujuan betul-betul kita mengenal diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah haji yang Allah perintahkan kepada kita dengan sederet effort besar yang harus kita lakukan demi untuk menunaikannya, sejatinya bukan dalam rangka memberikan kesulitan kepada kita, tetapi dalam rangka menyadarkan kita bahwa ada hal-hal yang selama ini memberikan jarak antara kita dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menjauhkan kita dari rahmat yang sedemikian Allah berikan besar kepada kita. Dengan haji, Allah ingin kita tinggalkan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin sadarkan kita. Allah ingin kembalikan kedekatan hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin ajarkan kita agar kita merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Itulah sebabnya haji yang baik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah haji al-mabrur, yang betul-betul bersih dari segala hal-hal yang menodai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi tamu-tamu Allah yang bisa bertamu menghadap Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullahil Haram, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, dan kita kemudian mendapatkan satu spirit motivasi dengan ritual ibadah haji, mulai dari persiapan manasik sampai ibadah yang kemudian kita lakukan pada waktu yang tertentu ini, senantiasa
memberikan kesadaran kepada kita dan menghadirkan rasa kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, dan semoga selesai dari ibadah haji kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji-haji yang mabrur, haji-haji yang betul-betul bersih dari segala hal yang menodai kedekatan kita dengan Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.